Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'ahu wa ba'd. Yang terhormat para jajaran pengurus NU yang hadir pada saat ini, para pemateri, para anggota, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati. Semoga pertemuan ini dari awal sampai akhir bermanfaat buat kita semua di dalam mengabdikan diri kepada Nahdlatul Ulama, dan semoga sebagaimana kita berkumpul di dunia, semoga kelak di akhirat dikumpulkan bersama para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Pada acara kesempatan kali ini kami diberikan mandat untuk mengisi mengenai tentang amaliyah Nahdlatul Ulama. Saya kira amaliyah itu sudah kita sendiri sebagai pelaku amaliyah NU. Kalau dalil waktunya nggak cukup ini. Kalau dalil ini banyak sekali nih dalilnya amaliyah NU. Cukup kita bincang-bincang santai mengisi waktu ini karena sudah menjelang zuhur mengenai tentang amaliyah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Amaliyah ini sebetulnya kalau kita lihat itu sederhana, tapi ini menjadi ikon. Karena amaliyah ini sebetulnya tidak lahir begitu saja. Amaliyah ini lahir dari satu mainstream pemikiran yang itu bersanad ya kepada para ulama, dari ulama sambung sanadnya langsung kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika orang itu amaliyahnya itu misalnya tidak sama dengan kita, itu sudah menandakan kalau cara berpikirnya itu gak sama dengan kita. Itu otomatis sudah. Kalau sudah cara berpikirnya tidak sama dengan kita, berarti di situ ada mata rantai sanad yang perlu kita cross check lagi. Kok bisa? Misalnya mayoritas orang di Indonesia atau bahkan di dunia itu mengamalkan Maulid Nabi, misalnya begitu. Apakah Maulid Nabi itu hanya sebuah seremonial? Oh tidak, pada hakikatnya Maulid Nabi itu adalah satu amaliyah yang lahir dari satu manhaj, dari satu rumus ilmu atau metodologi berpikir yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Jadi bukan hal yang sederhana. Jadi misalnya ada orang kampung nanya, Ahlus Sunnah itu apa? Ahlus Sunnah itu yang suka tahlilan. Sebagian orang ada yang mengira ini satu definisi yang kok sesederhana itu Ahlus Sunnah, kok cuma tahlilan. Nah, setelah saya pikir-pikir ternyata satu ya memang yang nanya orang awam, kalau dikasih yang rumit-rumit malah nggak paham. Yang kedua, pertanyaan itu benar karena definisi itu dalam ilmu takrif, dalam ilmu mantik itu ada definisi itu bisa menggunakan cara-cara yang mudah dipaham, yang disebut dengan takrif resmi itu dalam ilmu mantik. Kalau ada yang ngaji ini pasti tahu ini. Waros mobil jinsi wa khossotin ma'ah. Jadi apa Ahlus Sunnah itu? Ahlus Sunnah itu sekelompok orang Islam yang ngamalin tahlil. Itu cukup sudah. Kira-kira gitu ya. Karena sekedar untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan siapa itu Ahlus Sunnah. Loh kenapa kok bisa sesederhana itu? Karena ada khosois, ada satu tipologi kekhasan yang itu lahir dari cara berpikir yang begitu dalam, yang itu adalah para ulama-ulama yang sudah kredibel di bidangnya. Dalam ini Madzhabul Arba'ah misalnya. Jadi bukan sederhana itu ya. Orang yang disebut pengamal tahlilan, pengamal maulidan, pengamal manakiban, itu adalah sebuah ikon identik dengan satu cara berpikir yang silsilah berpikirnya itu nyambung kepada Rasulullah. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Cuma cara mendefinisikannya saja yang sangat sederhana, sehingga cuma mengatakan kalau misalnya ya NU itu ya pokoknya yang suka tahlilan gitu aja misalnya. Sederhana aja, tapi itu betul sebetulnya itu berat. Ya. Sama ketika kita mengatakan ketika sholawatan misalnya atau ketika muqaddimah ya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in misalnya. Itu melabelkan lafaz ajma'in itu sebagai identitas bahwa kita menghormati sahabat seluruhnya. Karena ada sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang tidak bisa menghargai masyarakat. Apa namanya? Sahabat.
wasfu alihi. Ada sekelompok orang yang tidak bisa menghargai alihi, tapi karena sudah kadung biasa, kita terbiasa dengan itu, akhirnya seakan-akan hal itu adalah biasa-biasa aja. Padahal itu kita sedang mengawal mainstream Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menghormati Ahlul Bait semuanya tanpa terkecuali, menghormati para sahabat semuanya, sehingga kita menyebutnya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi banyak amalia-amalia yang terkesan sederhana, tapi sebetulnya kita turut mengawal paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang itu merupakan misi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu penting itu. Jadi amalia ini akhirnya kalau kita misalnya tahlilan, oke, kita tahlilan karena menghormati saudara tetangga yang sedang kena musibah sehingga tahlilan. Atau maulidan, kita diundang maulidan, ya udah rame-rame aja maulidan gitu. Tapi sebetulnya di dalam amalia maulid dan tahlilan ini kita sedang dalam waktu yang sama juga kita sedang mengawal amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai syiar, sebagai simbol di tengah-tengah masyarakat. Makanya orang itu kalau niatnya benar, walaupun ngaji-ngaji kitab, misalnya di pesantren ngaji kitab, coba ngajinya, kok kenapa kamu ngaji? Ya saya pengen pintar aja. Ya itu satu, bagus itu niatnya sudah bagus. Tapi bisa jadi orang itu punya niatan besar loh ketika ngaji. Sampai kenapa kok ngaji fikih? Saya ingin turut mengawal fikih ini di tengah-tengah masyarakat karena ini ilmunya ulama harus terus berjalan. Nah nanti ketika niatnya seperti itu, maka selama dia belajar fikih, maka dia termasuk di antara sekian orang yang ingin bertujuan atau bercita-cita mengawal ilmunya ulama. Padahal dalam hadis itu yahmilu hadzal-dina min kulli khalafin udulu. Agama ini akan senantiasa terus dikawal, dibawa di setiap generasi oleh orang-orang yang terpercaya. Sehingga nanti dia golongannya bukan golongannya orang pintar saja, tapi golongannya orang pembawa misi-misi keilmuan sebagai pelanjut generasi yang mewarisi Rasulullah SAW. Jadi beda. Coba sekarang gini aja, gampangnya ya. Teks tahlil itu dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua itu sama. Selama orang mau sama tahlilan, teksnya seperti itu sudah. Sekarang pertanyaannya, siapa coba yang bisa menciptakan satu kultur pembacaan satu tahlilan misalnya, kok bisa sama dalam satu bangsa yang besar yaitu Indonesia? Itu karena satu dengan yang lain sama-sama menjaga, sama-sama mengawal. Nah, karena tahlilannya ya gitu-gitu aja. Ya perubahannya paling cuma tahlil biasa dengan tahlil ikhtisar yang itu kan cuma diringkas aja kan. Tapi kan intinya ada kulhunya, kemudian ada ininya. Ini sebetulnya satu faham besar. Makanya kalau bagi orang besar nggak ada sesuatu itu yang dianggap kecil. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu wa ta'dhumu fi 'ainil 'azimi siwaruha. Yang menurut orang itu kecil, tapi bagi orang-orang besar itu adalah besar. Kebalikannya, wa taswuru fi 'ainis shaghiril 'azaimu. Hal-hal yang besar menurut orang kecil dianggap kecil. Tahlilan biasa aja, tahlilan rutinitas. Wah, itu kan cara pandangnya kecil itu. Kalau orang besar, walaupun sekedar tahlilan, kita mengawal tahlilan, itu adalah sebetulnya kita sedang mengawal satu faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir dari konstruk keilmuan yang jelas bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi Nusantara ini. Nah ini loh yang orang kadang nggak paham. Seperti mengawal Pancasila. Wah itu hasil rembuk itu. Kalau almarhum Hadratus Syekh As'an itu mau melewati lampu merah itu supirnya langsung dimarahi. Coba kalau kita biasa aja kalau sepi gak ada orang udah lewat aja gitu. Nah kalau cara berpikirnya beliau begini, tuh jangan orang yang pernah mengadakan lampu merah itu rapat dulu ngumpulin orang banyak. Mungkin rapatnya berhari-hari gak selesai baru diputuskan. Masa setelah sudah keputusan itu jadi kita seenaknya saja sebagai masyarakat? Coba cara berpikirnya gitu. Nah coba kita kalau merubah mindset cara berpikir kita seperti ini, kita tidak akan mudah menilai sesuatu itu sederhana. Ayo kita tarik lagi ke paling atas, yaitu siapa?
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orang paling sastra, tapi bahasanya Rasulullah itu dipaham loh oleh masyarakat paling awam di Arab. Rasulullah itu berinteraksi bukan hanya dengan orang-orang intelek, tapi Rasulullah juga berinteraksi dengan Sayyidina Bilal, seorang budak, Ibnu Mas'ud, tukang pengembala kambing, Ammar bin Yasir, budak, dan banyak orang-orang awam lagi, orang-orang Arabi macam-macam itu, orang-orang yang primitif yang cara berinteraksinya kasar dan lain-lain. Bahkan saya pernah menemukan dalam satu kitab, namanya kitab Al-Muwafaqat. Ini karena ini sangat kontekstual sekali dengan Indonesia, dengan pemahaman masyarakat Indonesia, bahwa kita tahu Nabi kita itu Nabi yang ummi, dan ummi itu merupakan salah satu elemen kenabian. Nabi itu nggak boleh pinter, maksudnya nggak boleh mengambil ilmu dari orang, ilmunya harus murni dari Allah Ta'ala. Kalau Nabi itu bisa baca tulis, nanti takutnya ilmunya itu disangka diserap dari bacaan atau buku tulis. Jadi syarat kenabian itu elemennya salah satunya harus ummi. Dan dia nggak mempersiapkan dirinya kalau dia Nabi. Makanya Nabi Muhammad itu waktu pertama kali melihat Jibril kan kaget itu. Jadi bukan dia sengaja, saya ini Nabi, saya menyiapkan diri mau melamar jadi Nabi, nggak ada itu. Nggak ada Nabi muktasab tuh, nggak ada. Jadi ketika Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril itu, kemudian dalam hadis disebut yarju fi fu'adu, hatinya itu gemeteran, itu masuk akal sekali. Lalu kemudian datang ke Sayyidah Khadijah minta ditutup dengan kain selimut karena takut itu. Ya manusiawi lah. Lalu kemudian dibawa ke Waraqah bin Naufal. Setelah dibawa ke Waraqah, lalu Waraqah menyatakan, andaikan saya masih muda, suatu saat kelak ketika engkau akan diusir oleh kaummu. Awam mukhrijiyahum. Masa saya selama ini dengan masyarakat saya damai-damai saja kok, kemudian nanti saya mau diusir. Dia kan kaget. Lalu Waraqah ini justru yang ngasih tahu loh sama Nabi Muhammad berdasarkan informasi dari kitab Taurat Injil. Ya, memang tidak ada siapapun orang yang membawa amanah, membawa misi nubuah seperti yang sampean ini, kecuali pasti akan dimusuhi. Jadi kader-kader Ansor ini siap-siap aja ya. Kalau bawa misi nubuah ini pasti akan ada musuh. Artinya musuh orang yang nggak suka. Seperti isyaratnya Kiai Hasyim Asy'ari, isyaratnya Syekhona Halil ketika bawakan tongkat itu kan yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuriduna ini fil mudhari' loh ya. Terus fil mudhari' itu artinya zamannya nggak hanya sekarang tapi seterusnya. Terus yuridun itu orang banyak, nggak mungkin satu. Bisa jadi kekuatan besar juga ini yang yuriduna ini. Biafwahihim, mereka dengan segala upaya isu-isu akan mencoba memadamkan nurillah. Tapi jawabannya wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafir. Nah, NU itu perannya di sini, yutimmu nurahu walau karihal kafir. Jadi walau karya itu nggak peduli. Jadi orang NU itu harus tidak peduli adanya orang yang mau mengganggu NKRI, mengganggu Nahdlatul Ulama, jangan dipedulikan. Artinya cuek aja. Kita tetap di dalam memperjuangkan lurus tegak, begitu. Nah, kemudian singkat cerita, ternyata Nabi Muhammad itu dengan sifat ummi itu justru menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu memang nggak pernah merencanakan. Ini satu. Kemudian masyarakatnya Kanjeng Nabi itu juga ummi. Masyarakatnya Nabi itu emangnya berperadaban sebagaimana Yunani, Persia. Enggak, Nabi Muhammad itu Islam itu dimulai dari Arab. Yang mana masyarakat Arab itu masyarakat ummiyin, alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Jadi masyarakat yang tidak berperadaban. Kalau kata guru saya, yang Memur Zubair, Kanjeng Nabi itu bisa menyelesaikan 4 persoalan besar di Arab itu. Satu, al-ummiyah, yaitu buta hurufan. Ini Nabi Muhammad kemudian mencetak atau mengkader 10 orang dari anak-anak Islam ketika ada tawanan di perang Badar itu. Satu orang tawanan bisa bebas dari menjadi tawanan kalau bisa mengajari 10 anak dari orang Islam sampai bisa membaca dan menulis. Itu caranya Nabi Muhammad menyelesaikan problem ummiyah atau kebutaan hurufan. Kalau Nabi itu memang harus ummi. Kalau yang lain nggak boleh ummi, harus belajar. Ini yang satu. Yang kedua, al-jahiliyah, masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad bisa mengentaskan kebodohan itu ialah dengan, makanya ada orang Nabi Muhammad pindah ke Madinah, kemudian ekonomi yang hidup itu justru di Madinah.
Makanya hadisnya hijrah itu sampai ada orang yang ngejar Nabi Muhammad karena apa namanya, ekonomi bisa menjadi hidup ketika sudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Ketika dipegang Abdurrahman bin Auf itu. Mangkarat hijratuhu li dunya yusibuha itu. Itu karena di Madinah itu kemudian ekonomi menjadi hidup gara-gara Kanjeng Nabi di situ. Maka Kanjeng Nabi ini termasuk penggerak ekonomi. Kalau di NU dulu ada Nahdlatul Tujjar gitu ya, sebelumnya NU itu. Itu memang Nabi Muhammad termasuk misinya adalah mengentaskan kebodohan, dan yang ketiga al-maskana, kemiskinan, kata guru saya. Orang Arab itu bisa menjadi orang-orang kaya. Sahabat itu orang kaya loh, walaupun zuhud ya, walaupun hidupnya sederhana tapi kaya. Gimana nggak kaya orang bisa menaklukkan kota-kota besar? Khaybar itu tempatnya kurma ya, Khaybar. Lain macam-macam lah pokoknya kaya. Tapi ya itu kayanya Nabi Muhammad dengan para sahabat itu disedekahkan. Gak ada bank dulu itu, gak ada bank. Jadi sekarang punya uang ya gak nginep sampai semalam, sudah selesai, habis, langsung disedekahkan. Itu bedanya. Makanya tradisi Baitul Mal itu tidak di zaman Nabi, tapi di zaman Abu Bakar. Nah, yang kelima adalah adamus thaqafah wal hadarah, kata kiai saya. Jadi tidak mempunyai satu peradaban dan budaya. Nah, 4 persoalan ini bisa selesai. Sehingga di mana ada orang Islam, di situ kemudian Arab itu menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara. Itu gara-gara perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi Indonesia ini bisa satu bangsa, satu negara, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu juga bagian dari misinya Nabi Muhammad SAW. Coba betapa hebatnya guru-guru kita. Teks tahlil bisa sama dari ujung barat sampai ujung timur. Ini bukan hal yang sederhana. Ini kok bisa gitu loh? Kita memperjuangkan kalimat tahlilan bisa teksnya sama, itu kok bisa gitu? Satu. Yang kedua, pesantren-pesantren itu di mana-mana ngaji Fathul Qorib, ngaji Jurmiyah, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Ada yang Fathul Izar juga kadang. Ada yang nambah Fathul yang lain ya. Itu yang baru itu. Yang lama Fathul Qorib, Fathul Izar. Nah, pertanyaannya sekarang, coba andaikan di pesantren-pesantren itu kok tidak punya niatan ngumpakin pesantren yang lain. Ya, udah di sana itu kan Lirboyo itu Fathul Qorib, udah di sini saya mau pakai fikih Maliki, misalnya gitu. Ya udah, Peloso bilang lagi, wah, Lirboyo Fathul Maliki, saya di sini mau pakai fikih Hambali. Yang Sarang bilang lagi, udah Sarang ini mau pakai fikihnya Abu Hanifah. Coba betapa nanti bingungnya masyarakat Indonesia ini. Kalau misalnya mengadakan sholat, satunya imamnya madhab Hanafi, nggak pakai kunut atau apalah macam-macam lah yang perbedaan madhab itu. Kemudian makmumnya madhab Syafi'i, ada yang Hambali. Waduh, maksudnya untuk masyarakat kita siap apa enggak? Bolehnya sih boleh, tapi siap apa enggak gitu? Wong dikasih madhab lain aja sudah dianggap aliran sesat di Indonesia itu. Artinya masyarakat kita belum begitu siap dengan berbagai macam perbedaan. Artinya apa? Artinya kompaknya kiai-kiai di dalam membangun tatanan pendidikan di dalam pesantren itu juga dalam rangka menjaga amaliyah. Sehingga nanti ketika sudah di masyarakat, maka masyarakat itu kompak madhabnya Syafi'i, cara beribadahnya madhab Syafi'i, dan amaliyahnya juga sesuai dengan madhab Syafi'i, sesuai dengan kitab-kitab yang diajari di pesantren-pesantren. Dan hubungan pesantren satu dengan yang lain itu saling ada yang rata-rata alumni kiai-kiai, alumni Sudiri, alumni Lirboyo, Peloso, dan Langitan dan pondok yang lain. Nah, ini artinya para kiai itu punya kearifan tersendiri di dalam menjaga amaliyah. Sehingga mulai dari SDM, stok SDM yang dipelajari di pesantren itu yang bakal menjadi cikal bakal amaliyah yang akan diamalkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi nggak bisa ada pesantren tiba-tiba kurikulumnya nggak jelas. Loh, sampean fikihnya apa? Pokoknya ada fikihnya. Itu namanya kita tidak sedang membangun kebersamaan, menata masyarakat yang sudah dibangun oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita. Nah, kalau KNU itu enggak. Apa yang sudah menjadi tatanan yang ditata oleh kiai-kiai kita sebelumnya, yang beliau juga meneruskan misi perjuangan Wali Songo sebelumnya, beliau rawat bersama-sama. Sehingga kalau kita lihat kurikulum pesantrennya itu aja. Amaliyah yang juga dilakukan di masyarakat ya itu aja. Tapi yang itu aja itu yang sebetulnya luar biasa. Nah, jadi makanya
Coba cara berpikir kita sekarang dirubah, mindset kita bahwa jangan menganggap apa yang telah dilakukan oleh guru-guru kita, masyayikh kita itu hal yang sangat sederhana. Tapi itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dengan cara berpikir seperti tadi itu, bahwa ini merupakan salah satu cara kiai-kiai kita mengajak masyarakat mengawal faham Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui amaliyah-amaliyah. Apakah dikira Ahlus Sunnah itu bisa bertahan hanya dengan debat? Debat di forum-forum, ngomong debat itu kadang cuma debat, habis debat itu pulangnya bawa pendapatnya sendiri-sendiri. Kira-kira efektif nggak itu? Padahal perintahnya Al-Quran itu wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau jalur diskusi, itu harus menggunakan cara yang paling elegan, cara yang paling efektif. Kalau hanya ingin menimbulkan kegaduhan, jangan. Justru yang paling efektif itu adalah dengan cara tahlilan bareng, manakiban bareng, sholawatan bareng. Itu cara yang paling efektif untuk mempertahankan akidah Sunnah. Jangan hanya dikira diskusi debat, ya itu bagian-bagian saja. Tapi kalau yang paling sama dengan sahabat itu kuatnya iman itu dengan sering bertemu dengan Nabi Muhammad itu. Makanya kiai masyarakat sering soal kiai, kemudian ketemu kiai di pengajian, di acara-acara. Itu otomatis dada mereka itu secara otomatis transfer keimanan. Yazdadu imanan ma'a imani. Loh, ternyata amalia-amalia ini yang mempertahankan keaswajaan kita atau ke-NU-an kita, ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rata-rata orang yang nggak ikut NU itu coba dilihat, dia jarang ngumpul. Coba aja lihat. Karena kata Nabi sendiri, "Waman syadda finnar." Kalau sudah ada jamaah, sampai ngumpul di situ. Alaikum bil jamaah. Waman syadda finnar. Kalau orang sudah lepas dari kelompok, ingat bahwa serigala itu tidak memakan kambing yang sedang ngumpul dengan gerombolannya. Fa inna dziba ya'kulul ghanam al-qasiyah. Karena serigala itu akan memakan kambing yang lepas dari rombongan. Jadi gara-gara lama nggak ikut tahlilan, terus salah paket, akhirnya cara berpikirnya udah berubah. Atau kalau sekarang salah nonton YouTube misalnya. Jadi salah nonton YouTube, salah channel ya. Jadi, ini kok kayaknya bagus. Terus dia sendiri gak punya kumpulan amaliyah NU, akhirnya dia ikut. Jadi makanya kalau Hadratus Syekh Ahmad Sufyan mengatakan amalia-amalia seperti sholawat nariyah itu bagian dari benteng pertahanan ke-NU-an masyarakat. Jadi enaknya itu elegan, gak usah debat, tapi orang kuat imannya gitu. Kadang orang debat itu malah yang debat kalah, tapi impactnya kepada keyakinan kurang. Kalah sama ikut tahlilan, ikut maulidan, ikut sholawatan dan lain-lain. Ya saya kira ini sudah gambaran besar tentang pentingnya kita menjaga amaliyah itu. Dan ini sudah hampir zuhur, saya kira sudah cukup dari kami. Semoga saja walaupun mungkin sedikit sekedarnya bisa bermanfaat dan bermanfaat.